The Blues Chelsea menjadi klub Eropa yang paling jor-joran dalam 2 musim terakhir. Sejak diambil alih oleh Todd Boehly, The Blues memang berinvestasi besar-besaran dengan mendatangkan bintang muda dunia. Namun, hasilnya mereka justru mengalami kemunduran. Padahal pada 5 tahun lalu, saat Chelsea mendapatkan hukuman larangan transfer pemain baru di musim 2019-2020, mereka bisa mendapatkan hikmah yang besar. Frank Lampard yang saat itu menjadi arsitek The Blues memberikan kesempatan bagi para pemain akademi untuk bermain di tim utama. Nama-nama seperti Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James hingga Fikayo Tomori menjadi pilar utama tim. Sementara Billy Gilmour dan Tariq Lamptey mendapatkan kesempatan debut di tim utama. Meski hanya finish di posisi 4, namun setahun kemudian setelah Lampard meninggalkan tim, Chelsea yang diasuh oleh Thomas Tuchel berhasil memenangkan Liga Champions Eropa bersama dengan pemain-pemain kunci seperti Timo Werner, Kai Havertz, Mason Mount, Reece James hingga Edouard Mendy. Namun kini Chelsea berada dalam situasi yang berbeda. Kedatangan Todd Boehly, Behdat Ekbali dan Clearlake Capital sebagai pemilik baru telah menciptakan obsesi berlebihan terhadap rekrutan pemain baru. Lebih dari 18 triliun rupiah telah dihabiskan untuk berbelanja pemain sejak tahun 2022 untuk merekrut pemain-pemain seperti Marc Cucurella, David Datro Fofana, Moises Caicedo, Mykhailo Mudryk, Romeo Lavia dan masih banyak lagi. Namun, hasil yang diharapkan tidak tercapai dan Chelsea malah mengalami kemunduran. Secara keseluruhan, 34 pemain telah bergabung dengan Chelsea sejak kedatangan Clearlake Capital. Hal itu menyebabkan skuad yang sangat membengkak. Saat ini, menurut situs resmi klub, Chelsea memiliki 45 pemain tim utama. Namun, mereka terus dikaitkan dengan perekrutan lebih lanjut seperti kedatangan Samu Omorodion dan rumor Victor Osimhen. Padahal, raksasa London Barat itu sudah punya banyak pemain seperti Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Mark Guiu, Romelu Lukaku, Armando Broja dan David Washington sebagai opsi penyerang tengah. Layaknya pelatih baru, Enzo Maresca juga butuh waktu untuk membentuk tim sesuai gambarannya, baik itu dalam komposisi skuad maupun formasi di lapangan. Pelatih 44 tahun asal Italia itu didatangkan Chelsea dari tim promosi Leicester City untuk menggantikan posisi Mauricio Pochettino yang dipecat. Datang ke Stamford Bridge, Maresca langsung dihadapkan dengan pekerjaan berat untuk bisa mengangkat performa The Blues yang jeblok dalam 2 tahun terakhir. Namun, The Blues jelas ceroboh di bursa transfer dalam 2 tahun terakhir. Saat ini ada terlalu banyak pemain di dalam skuad Chelsea. Satu posisi diperebutkan oleh 5 sampai dengan 6 pemain. Kondisi ini jelas tidak ideal. Saat ini mereka bahkan punya 7 kiper, padahal jelas tidak semua bisa masuk daftar skuad final. Nama-nama seperti Robert Sanchez, Đorđe Petrovic, Kepa Arrizabalaga, Gabriel Slonina, Marcus Bettinelli, Lukas Bergstrom dan Philip Jorgensen akan berebut tempat di tim utama. Jika melihat performa 7 kiper dalam beberapa musim terakhir, Robert Sanchez sepertinya masih akan menjadi pilihan utama Maresca di bawah Mister Gawang. Namun yang menarik, meski sudah memiliki banyak kiper, The Blues justru membeli kiper baru Philip Jorgensen di musim panas ini. Kiper asal Denmark tersebut menjadi rekrutan ke-7 The Blues pada musim panas ini. Dalam keterangannya, Chelsea mengonfirmasi bahwa Jorgensen menandatangani kontrak berdurasi panjang. Pemain berusia 22 tahun itu dikontrak selama 7 tahun. Selain Jorgensen, Chelsea juga telah mendatangkan 6 pemain baru lainnya, yaitu Omari Keliman dari Aston Villa, Tosin Adarabioyo dari Fulham, Marc Guiu Barcelona, Kiernan Dewsbury Hall dari Leicester City, Renato Viega dari FC Basel, dan Caleb Wilay dari Atalanta United. Bahkan, baru-baru ini Chelsea telah sepakat dengan pemain baru ke-8 mereka yaitu Samu Omorodion. Fabrizio Romano menyebut kesepakatan telah disetujui antara Atletico dan Chelsea untuk transfer Samu Omorodion. Dengan begitu, pengumuman kepindahan striker asal Spanyol itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kabarnya, Chelsea menggelontorkan dana sebesar 40 juta euro atau sekitar 699 miliar rupiah untuk mendatangkan penyerang berusia 20 tahun tersebut. Biaya ini membuat Atletico Madrid diuntungkan karena mereka hanya mengeluarkan dana sebesar 104 miliar rupiah untuk mendatangkan Omorodion dari Granada tahun lalu.
Samu Omorodion akan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun di Chelsea. Dengan begitu, ia akan tetap berada di klub raksasa Inggris tersebut hingga 2031. Omorodion menjadi penyerang muda Spanyol kedua yang pindah ke Stamford Bridge setelah Mark Guiu. Dengan bergabungnya Samu Omorodion, Chelsea memiliki 14 penyerang dalam daftar tim musim ini. Mereka adalah Raheem Sterling, Tyreek George, Angelo Gabriel, Nicholas Jackson, Christopher Nkunku, Armando Broja, Mark Guiu, David Washington, David Fofana, Romelu Lukaku, Madueke, Mikhailo Mudryk, Samu Omorodion dan juga Cole Palmer. Sementara di lini tengah, The Blues memiliki 10 pemain gelandang, di antaranya Enzo Fernandez, Dewsbury Hall, Moises Caicedo, Chukwuemeka, Anjorin, Ugo Chukwu, Kasedi, Romeo Lavia, Kellyman dan juga Viega. Memiliki pemain melimpah dan skuad mewah, pelatih Enzo Maresca akan dituntut untuk membawa Chelsea ke papan atas Liga Inggris dan meraih gelar di musim pertama. Jika ia gagal mendongkrak performa The Blues musim ini, bukan tidak mungkin nasibnya akan sama seperti pelatih-pelatih Chelsea sebelumnya yang dipecat, yaitu Frank Lampard, Graham Potter hingga Mauricio Pochettino. Melihat rekam jejak karir sang pelatih, Enzo Maresca merupakan ex-asisten pelatih Pep Guardiola saat membawa Manchester City meraih treble winners musim 2022-2023. Tak heran, filosofi permainan Maresca disebut-sebut mirip dengan Guardiola. Anggapan itu semakin kuat setelah sang manajer menerapkan gaya permainan menyerang kolektif selama melatih Leicester pada 2023-2024. Dilansir dari The Coach Voices, Maresca menjelaskan sistem permainannya yang memaksimalkan peran bek sayap sebagai fullback. Ia akan menginstruksikan bek sayap kanan mendampingi gelandang pivot sebagai inverted fullback baik saat menyerang maupun bertahan. Alasannya adalah agar transisi serangan dapat dimulai dengan 5 orang di area pertahanan. Jika kehilangan bola saat membangun serangan, ada 5 orang yang siap untuk bertahan sehingga dapat mengantisipasi serangan balik cepat dari lawan. Maresca menyukai tipe striker yang dapat turun ke lini tengah untuk terlibat dalam lebih banyak permainan. Penyerang tengah akan menjadi pemain pertama dalam bertahan sekaligus kreator dalam serangan. Artinya, striker murni yang menunggu umpan-umpan dari gelandang tidak cocok dalam sistem ini. Menarik untuk dinantikan bagaimana penampilan Chelsea bersama dengan Enzo Maresca di musim 2024-2025.